Derita anak saya, dan mohon maaf sebelumnya Nyai terlambat karena mengantar Sultan untuk terapi. Lalu saya bawa pulang Sultan ke rumah terlebih dahulu, lalu merapat ke sini mengalami kemacetan dan tadi salah jalan, jadi dijemput pakai motor. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, saya akan menceritakan suatu kejadian yang sangat miris yang saya alami ketika saya menginap di Hotel Bintang 5 inisial G di Bandung. Tanggal 4 Juli 2025, Nyai beserta baby Sultan dan juga babysitter mengikuti family camp dari ustadz ternama di Indonesia yang diadakan di hotel tersebut. Setelah check-in dan beberapa aktivitas kegiatan pembukaan family camp, lalu di malam harinya diadakan dinner bersama, buffet tepatnya, dan salah satu menunya adalah ikan salmon. Nah, pada saat itu memang Nyai agak curiga karena ketika ikan salmon segar ketika dipotong dia akan steady, akan lurus gitu. Tapi pada malam itu ketika Nyai potong langsung ambyar. Berarti kan maaf mungkin konotasi kurang fresh. Lalu Sultan makan, lalu setelah itu langsung berpindah schedule untuk mengikuti daurah atau pengajian. Nah, di ruang daurah Sultan 10 menit kemudian udah mulai gelisah, badan hangat, padahal posisi AC itu dingin sekali di ruangan tersebut. Nah, setelah itu seharusnya Sultan tuh mengikuti daurah buat anak-anak, ada kelas daurah anak-anak, tapi minta pulang ke kamar, digendong babysitternya. Nah, di kamar langsung mulai ada bibir bengkak dulu separuh di bagian atas. Lalu kemudian beberapa sejam kemudian langsung bengkak gede banget di permukaan bagian atas semuanya. Setelah itu suhu badan sangat tinggi. Di mana-mana Nyai selalu bawa termometer ya. Jadi dites di situ 39 derajat. Udah gitu nangis, rewel, terus dikasih minum nggak mau, kasih susu nggak mau, suruh maam nggak mau, terus habis itu langsung muntah-muntah gitu. Nah, otomatis babysitter langsung WA ke Nyai yang masih ada di kelas daurah, langsung balik ke kamar Nyai, mendapati Sultan udah muntah-muntah, dan muntah-muntahnya tuh agak ada hijau gitu, hijau putih-putih kusem gitu. Nah, terus abis itu semalaman nggak bisa tidur, terus udah gitu sampai jam 12 malam bisa coba dilihat di CCTV hotel tersebut, babysitternya Nyai suruh ambil obat yang Nyai pesen dari Halodoc. Itu obat Sanmol anak, termorek anak, dan juga bye-bye fever untuk yang di jidat. Itu jam 12 malam lewat 05. Nah, setelah itu semalaman tetap panas menggigil, udah gitu disertai buang air ini ya, buang air cair yang berulang. Terus udah gitu ketikanya hubungi di pihak hotel, nggak ada dokter yang standby, adanya klinik itu pun baru buka jam 9 pagi. Nyai tungguin klinik sampai jam 9 pagi padahal Sultan udah lemesnya minta ampun, bibir bengkak. Ketika udah jam 9 pagi ternyata yang di klinik yang ada cuman suster. Susternya pun maaf mungkin suster masih magang ya, sangat muda sekali gitu. Jadi ya udah nggak ada pertolongan apapun, langsung Nyai inisiatif langsung ke rumah sakit. Nah, rumah sakit terdekat di situ ada rumah sakit Advent Bandung. Terus setelah itu dilakukan beberapa diagnosa, sampel darah, terus udah gitu dokter IGD pada saat itu langsung menyimpulkan bahwa dengan indikasi yang Nyai sampaikan dan melihat kondisi baby Sultan pada saat datang, disimpulkan diagnosanya adalah keracunan atau food intolerance, alergi makanan atas makanan yang terakhir disantap. Nah, dokter menanyakan kepada Nyai, makanan apa yang terakhir disantap? Makanan ikan salmon di hotel G itu. Nah, setelah itu menunggu laboratoriumnya keluar hasil tes darahnya, langsung dirujuk harus opnam karena udah mengkhawatirkan pada saat itu baby Sultan. Mungkin teman-teman media bisa melihat dari postingan IG yang Nyai posting kemarin, dan alhamdulillah sih banyak banget respon dari rekan-rekan netizen yang sangat prihatin atas apa yang dialami baby Sultan.
Setelah itu kurang lebih opnam itu 3 hari opnam dengan kondisi fluktuatif. Jadi setelah diinfus, itu pun diinfusnya agak susah mencari vena. Anak baby kan venanya kecil, tipis banget. Nyai nggak tega sebenarnya melihat baby Sultan masih ditusuk-tusuk ya, terus udah gitu masih muntah-muntah. Meskipun udah dikasih obat yang dari infus, disuntikin di infus, masih malam itu Nyai cek masih 38,5 derajat Celcius. Udah gitu muntah lagi, udah gitu diare lagi, terus udah gitu nangis. Terus kan kalau mama perut nggak nyenyak, nggak enak itu kan, langsung muntah lagi, nggak mau makan, nggak mau minum. Ya udah, jadi mengkhawatir ya, kritisnya kurang lebih 2 hari. Lalu di hari ketiga udah agak membaik, maka diperbolehkan pulang. Jadinya baru pulang dari Bandung tuh kemarin gitu. Nah terus mungkin ada yang menanyakan bagaimana respon dari pihak hotel. Nyai dan manajer Nyai sudah berupaya persuasif WA dan disambut oleh duty manager yang inisialnya R. Nah, ketika manajer Nyai menyampaikan hasil diagnosa, hotel tersebut menyangkal, tidak mau menerima. Bahkan malah menantang akan membuat tim investigasi ke pihak rumah sakit. Jadi pihak rumah sakit yang notabene udah berdiri di tahun 1950, Rumah Sakit Advent itu head to head, maksudnya tidak dipercaya oleh hasil diagnosanya, tidak dipercaya oleh pihak hotel. Itu yang pertama yang sangat miris. Yang kedua, dia juga akan membuat tes laboratorium atas makanan yang disantap. Padahal itu udah H-1. Atau apakah relevannya? Nyai cuma menjawab, aduh Pak, jadi kayak gini ya, hospitality service dari hotel bintang 5 kepada yang menginap, konsumen yang menginap, yang ternyata setelah makan langsung jeda 10 menit langsung panas dingin tuh begini. Jadi harus ada investigasi, harus ada tes lab lagi. Ini anakku udah kejat-kejat kok masih nunggu yang ini sih. Udah gitu dia nggak mau menerima hasil diagnosa rumah sakit, kan kayaknya maaf ya, naif banget gitu. Jadi sementara itu nanti akan ditambahkan oleh tim lawyer Nyai, dan alhamdulillah seperti biasa Nyai didukung dengan tim lawyer yang sudah seperti keluarga sendiri. Ada hukum untuk melaporkan masalah ini ke pihak yang berwajib. Ya, baik, kita pertama tentu melakukan somasi ataupun bahasa halusnya mungkin kita korespondensi dengan mereka. Setelah itu ya kami bukan investigasi makanan, juga kami akan melaporkan ke berbagai lembaga seperti pariwisata, apakah seperti ini penanganannya, dan ke kesehatan juga akan kita tempuh. Jadi dari semua aspek kita akan tempuh. Tapi kita akan mengadakan dulu mediasi pada mereka. Kita akan tanyakan sekali lagi hasilnya apa dari investigasi dari makanan tersebut. Izin langkah apa seandainya kalau dari pihak sana, pihak hotel, ya kan melakukan spekulasi, katanya kan mau ada investigasi. Artinya yang udah dilakukan mungkin bisa jadi spekulasi dengan makanan baru, ya kan? Yang yang bukan ini dari pihak di sini yang dirugikan kan. Nah, maksudnya langkah apa? Andai kata mereka melakukan spekulasi bahwasan dia udah melakukan investigasi. Ya, kami nggak akan terima. Kami nggak akan terima dan tidak akan mungkin makanan di tanggal 4 Juli dia keep gitu. Kan Nyai maunya yang 4 Juli itu, nggak mungkin lah dia nge-keep makanan di 4 Juli. Ya, ini kalau kan spekulasi. Andai kata ada spekulasi dari mereka, langkah apa yang dari sini? Saya nggak akan terima hasilnya. Saya hanya percaya atas apa yang dokter sampaikan di diagnosa. Karena tidak ada tendensi apapun Rumah Sakit Advent Bandung kepada Nyai sama Baby Sultan. Real, saya percaya atas hasil ini. Gitu. Diagnosa ini inilah yang saya percaya. Kalau akal-akalan pihak hotel ya monggo silahkan, nggak apa-apa. Mau fight, ayo fight. Karena nggak mungkin institusi besar Rumah Sakit Advent yang berdiri 1950 akan ngomong nothing gitu ya, bluffing gitu, nggak mungkin. Nyai, tapi yang makan makanan itu cuma Baby Sultan atau Nyai juga ikutan makan? Ada gejala juga nggak sama
sebelum sakit Baby Sultan keadaannya fit aja atau udah nunjukin gejala nggak enak badan gitu? Boleh Nyai perlihatkan video sebelumnya di hari itu, di beberapa detik sebelumnya. Ya. Handphonenya ada di Mbak. Pukul, kalau bisa di zoom nih, di pukul 14.44 jam 3:04 ini Baby Sultan. Nah, dengan cerianya menggambar di dalam kamar. Nah, terus udah gitu happy sekali, interaktif, seneng banget gambar, lempar-lempar bola segala macam. Nah, ini keadaannya baik-baik aja. Oke, kita skip ke video yang selanjutnya. Video waktu pas kalau ini ruangan lounge-nya. Lounge-nya itu sebelah restoran. Jadi mungkin kita skip ya karena beda ruangan. Langsung kita masuk waktu pas mau ke restoran. Nah, ini pas duduk di restoran. Nah, ini sebelum makan nih. Nah, ini ikan salmonnya yang putih, yang pucet ini. Yang Nyai potong langsung ambiar. Nih. Ini sebelum makan masih tek masih mainan piring. Nah, setelah ini kan yang ngambil babysitternya, ngambil gambar ini. Nah, setelah babysitternya selesai ngambil gambar, langsung nyuapin. Nah, setelah ini disuapin 10 menit kemudian langsung anget. Posisi Mbak Roro sendiri ada di mana? Ini saya. Ada ya? Ini saya. Jadi saksinya ada 2 ya. Satu babysitter, satu Umu Sri. Umu Sri itu salah satu peserta di family camp tersebut. Ini Nyai, ini Baby Sultan. Ini semuanya seluruh peserta family camp. Dan kalau ditanya apakah ada yang merasakan hal sama? Jadi qadarullah tidak. Jadi Nyai bisa sampaikan ke sini, antibodi anak-anak tuh masing-masing berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipukul rata. Kalau misalnya pihak hotel juga sempat menyampaikan tidak mau bertanggung jawab karena tidak ada yang mengalami hal yang serupa. Loh, kok jadi picik sekali, pikirannya dangkal ya. Jadi dokternya pun menyampaikan bahwa antibodi anak masing-masing berbeda-beda gitu. Jadi ya nggak bisa dipukul rata, dan memang faktanya 10 menit setelah makan di situ langsung Baby Sultan badan panas, anget, terus muntah-muntah gitu. Terus kemudian yang dituntut dari somasi, terus kemudian nanti tindak lanjut hukum apa? Ya, tentu dari somasi kami menyatakan kerugian dari imaterial dan materi. Cuman ada yang lebih penting dari itu adalah sikap penanganan hotel terhadap customer. Hospitality bagaimana, penanganan terhadap K3 keselamatannya bagaimana. Itu yang penting karena bukan cuman hanya Baby Sultan tapi buat masyarakat kita semuanya. Dan Baby Sultan juga hampir meninggal ya, gitu. Sampai tampil tuh. Iya, karena udah muntah berulang, Mas. Kalau misalnya nggak langsung dilarikan ke rumah sakit ya dehidrasi. Di sini kan ditulis dehidrasi karena Bagaimana muntah. hospitality dari Hotel G ini dia bisa, ini kan udah sampai begini gitu. Kita nggak ini, bukan ya yang sampai di ujungnya itu hospitality sebuah hotel bintang 5 itu seperti apa? Ya, intinya begini. Kalau pihak hotel sudah mengeluarkan statement itu, sementara hasil investigasi makanannya belum ada, mengapa mereka bisa bersikeras terhadap pendirian itu? Ya. Investigasinya belum keluar kok. Apa yang mau dibela? Bahannya bagaimana mereka membela diri? Itu yang kami sudah. Kita akan telusuri investigasinya mereka. Apakah dengan ahli atau dengan susternya yang ada di dalam klinik itu, ya mereka bilang investigasi, tapi dengan siapa investigasi? Kami belum tahu semuanya. Jawabannya mereka hanya counter, hanya bela diri aja. Rumah sakit pun dilawan sama dia. Itu bukan contoh yang baik buat sekarang. Ya, sejauh Ya. itu kan tadi saya bilang perihal spekulasi. Nama hotelnya Nyai tutup ya. Ya, foto aja dulu, foto. Sekalian foto. Mukanya, Ini ada dua soalnya. Wajahnya, Nyai. 1,
2, 3. Oke, bagus. Mau dibacain kronologinya? Iya. Ini kameranya full. Oke. Bandung 5 Juli 2025 kronologi. Bermula semalam setelah makan malam di Hotel G Bandung 4 Juli 2025 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, Baby Sultan makan ikan salmon yang disuapin babysitter, kemudian masuk kelas daurah pengajian. Di situ Baby Sultan mulai panas badannya dan bibir atas mulai membesar atau bengkak. Berselang 15 menit kemudian Baby meminta pulang ke kamar karena badan tambah panas. 10 menit kemudian Baby Sultan muntah-muntah. Sepanjang malam hingga pagi muntah 3 kali, menangis, suhu badan 39 derajat Celcius, tidak tidur sama sekali, serta tidak mau makan maupun minum. Karena kondisi bibir tambah bengkak dan gatal, kondisi tersebut berlangsung sekitar sampai agak jam 10 siang ya, sehingga tubuh Baby Sultan tambah lemas saat dibawa ke Rumah Sakit Advent Bandung sehingga diharuskan rawat inap. Keterangan dokter IGD dan dokter anak, Dr. Triasta SPA, spesialis anak, mendiagnosa Baby Sultan mengalami food intolerance, reaksi alergi atas makanan yang tidak segar atau salah dalam pengolahan. Demikian surat kronologi ini kami buat, mohon pertanggungjawabannya oleh pihak Hotel G Bandung, di mana kami sangat dirugikan secara materi dan imaterial, sehingga serta gagalnya mengikuti family camp KHB yang telah direncanakan jauh-jauh hari. Terima kasih. Ini lagi. Rumah sakit Advent aja, Mbak. Yang rumah sakit Advent aja, Mbak. Kita tengah aja, Mbak. Jangan ya. Tengah aja, tengah. Nah, tahan. Tahan, Mbak. 1, 2, 3. Oke. Ini dengan melakukan